Selamat pagi pemirsa, Rubrik Teknologi kembali menyapa Anda di hari ini, Jumat 20 Mei 2016, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Kami mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Hingga 1 jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai informasi menarik yang tentu saja berkaitan dengan inovasi dan layanan teknologi. Saya Dini Fronitasari, inilah Rubrik Teknologi. Mendukung program Nawacita Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, maka pada Senin 16 Mei 2016 lalu, BPPT dan pemerintah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur melakukan perjanjian kerjasama, dan acara tersebut merupakan salah satu bentuk usaha BPPT dalam memperkuat potensi daerah terutama dalam hal sumber daya alam. Selengkapnya telah kami rangkum dalam BPPT 360. Kepala BPPT Unggul Priyanto menyatakan bahwa BPPT sangat siap membantu dan bekerja sama dengan pihak pemerintah Kabupaten Nagekeo, dan bentuk kerjasama yang dilakukan adalah untuk membantu kabupaten ini dalam mengembangkan wilayahnya sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bupati Nagekeo Elias Gyo, usai penandatanganan menyatakan bahwa dirinya ingin bekerja sama dan memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh BPPT, seperti teknologi remote sensing yang dapat memudahkan nelayan dalam ya merespon dari Bapak Bupati Nagekeo kan menyatakan bahwa mereka memerlukan tentang masalah pemetaan, kemudian masalah teknologi yang terkait dengan pertanian, peternakan ya, perkebunan. Nah, saya kira kita siap di sini untuk membantu ya. Tadi sebut ada rumput laut ya, bahkan kita kalau masalah teknologi pembibitan kita sudah banyak membantu daerah lain. Kita juga baru saja bekerja sama dengan Pemkot Batu, Jawa Timur untuk pembibitan kentang misalkan ya. Nah, bisa nanti itu kita kerjasama ya untuk masalah bibit-bibit tanaman yang sesuai dengan tanah maupun iklim di daerah Nagekeo. Saya kira seperti itu. Deputi Kepala Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT, Wimpi Agung Nugroho menegaskan bahwa kedeputiannya siap untuk segera mengimplementasikan hasil MOU karena menurutnya hasil MOU ini sudah mencakup hal-hal yang dibutuhkan oleh Kabupaten Nagekeo. Karena beberapa bulan saya diskusi di sini, teknologi yang saya harapkan itu ya pembibitan tadi, rumput laut, dan juga ya, indera jarak jauh itu Pak, menyangkut dengan ikan di Laut Flores, juga di Laut Sabu. Ya kemungkinan teknologi yang kita akan terapkan ke depan berdasarkan kerjasama ini, ya para nelayan kami di sana kita sudah bisa arahkan bahwa Anda berangkat ke titik ini, pasti di sana ada ikan sesuai dengan hasil kajian dari BPPT. BPPT kembali melakukan rotasi jabatan di lingkungan kerjanya. Senin 16 Mei 2016 lalu, BPPT secara resmi melantik dan mengambil sumpah 13 pejabat, administrator, dan pengawas di kantor BPPT di Jakarta. Sekretaris Utama BPPT Sony Solistiawirawan mengungkapkan bahwa dengan dilantiknya pejabat baru ini diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program-program di BPPT, dan pelantikan tersebut merupakan salah satu langkah BPPT dalam meningkatkan kinerja instansi dan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi. Dalam acara tersebut, Sekretaris Utama kembali mengingatkan bahwa seluruh pegawai BPPT harus mengacu kepada apa yang sudah dicanangkan Presiden perihal revolusi mental, yaitu integritas, etos kerja, gotong royong. Ya, jadi hari ini alhamdulillah setelah selesai dilantik 13 ya. Eselon 3 dan eselon 4, ada yang rotasi dan ada yang baru memang ya. Jadi tentunya rotasi atau penggantiannya adalah untuk penyegaran ya. Penyegaran ya supaya organisasi ini bisa berjalan dengan pembaharuan dan semangat barulah kira-kira ya. Yang saya harapkan memang dengan ada dukungan eselon 3 dan eselon 4 yang baru ini lebih bisa mempercepat pelaksanaan program-program yang sedang kita laksanakan.
Demikian BPPT 360 Detik edisi minggu ini. Di segmen selanjutnya, kita akan mengajak pemirsa untuk membahas mengenai inovasi teknologi untuk instalasi pengolahan air dan limbah atau IPAL di Indonesia seperti biasa. Kami juga telah mengundang narasumber yang ahli di bidangnya. Tak sabar untuk menyimak. Seperti apakah IPAL yang diterapkan di Indonesia? Tetaplah bersama kami, Rubrik Teknologi akan segera kembali. Mas, beli air minum ya, Mas? 7.600. Bentar ya, Mas. Cepetan dong, Mas. Iya, sebentar. Mas, uang pas aja deh. Makanya, pakai uang elektronik aja. Makanya pakai uang elektronik, praktis, mudah, dan aman. Surat tanahnya belum beres juga ya? Belum, Bu. Mana morotin kantong, hasilnya kosong. Mana gimana, Bu? Sekolah juga katanya gratis, tapi masih dipungut ini, itu. Padahal kita sudah komplain. Pak RT. Ada apa? Kenapa Bapak nggak lapor ombudsman? Kan ini bukan masalah hukum, Pak. Ombudsman tidak hanya untuk instansi penegak hukum saja, tapi untuk semua instansi pemerintah lainnya. Air merupakan kebutuhan paling esensial bagi kehidupan manusia. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mendasar saja, manusia juga sangat memerlukan air di hampir segala aktivitasnya. Selain penghematan dalam penggunaan air, pengelolaan sisa air atau air limbah juga harus menjadi pertimbangan penting. Seperti di kawasan perindustrian, limbah yang dihasilkan jika tidak diolah dengan baik akan dapat mencemari lingkungan, sehingga dapat membahayakan sumber air konsumsi di lingkungan sekitarnya. Untuk itulah diperlukan adanya sistem instalasi pengolahan air limbah atau biasa yang disebut dengan IPAL yang dapat mengubah limbah berbahaya menjadi aman bagi lingkungan. Tak hanya di kawasan industri saja, IPAL juga diperlukan di kawasan perkantoran dan permukiman. Di kawasan perkantoran, besarnya kebutuhan air sangat berbanding lurus dengan air limbah yang dihasilkan. Meskipun tidak berbahaya seperti limbah industri, air limbah di perkantoran seharusnya masih bisa dimanfaatkan kembali jika diolah dengan sistem yang baik. Misalnya, untuk penggunaan yang sifatnya non-konsumsi, seperti untuk menyiram taman-taman yang ada di perkantoran tersebut.
pemanfaatan instalasi pengolahan air limbah sangat signifikan perannya bagi penghematan air dan pelestarian ekologi lingkungan. Bahkan, IPAL pun dapat menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan manusia akan air bersih. Di beberapa negara, efektivitas IPAL merupakan salah satu kunci lancarnya pembangunan negara yang sifatnya berkelanjutan. Pedulikah kita terhadap masa depan lingkungan kita? Pemirsa, baru saja kita saksikan bersama cuplikan video mengenai pengolahan limbah di Indonesia. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, di studio BPPT TV telah hadir Kepala Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah, Bapak Setiono. Selamat pagi, Pak Setiono. Selamat pagi, Ibu Dini. Ya, Pak, tadi telah kita saksikan ya, Pak, ya, tayangan mengenai kondisi pengolahan limbah di Indonesia. Ya. Menurut pandangan Bapak sebagai pakar di bidang lingkungan, sebenarnya seperti apa sih, Pak, penanganan limbah di Indonesia, terutama untuk limbah pabrik, Pak? Sebetulnya pemerintah sudah sangat concern sekali dalam penanganan limbah industri ini, dan kita juga menyadari semua bahwa kalau sudah terjadi pencemaran lingkungan, itu biaya untuk pemulihan lingkungan jauh lebih mahal daripada biaya pengolahan. Jadi sangat penting sekali pengolahan limbah ini. Sebagai bukti keseriusan pemerintah ini, pemerintah juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, peraturan pemerintah tentang pengelolaan lingkungan, tentang pengelolaan limbah B3, bahkan sampai Kepmen dan Perda-Perda sudah banyak yang membahas tentang penanganan limbah ini. Iya, Pak. Sebelum suatu industri mengajukan izin berdiri pun, pemerintah juga sudah memberikan beberapa persyaratan, yaitu yang pertama kali ada harus pengurusan AMDAL dulu atau izin UKUPL. Di situ ada studi kajian lingkungan, apakah kegiatannya akan dilakukan, terus kira-kira dampaknya bagaimana, terus apakah ada limbah atau tidak. Kalau memang di situ ada limbah, di situ harus ada mencantumkan bagaimana penanganan dari limbah itu. Kemudian pada saat pembangunan atau konstruksi, nanti instalasi pengolahan limbah itu juga harus ikut dikonstruksi bersama-sama dengan pembangunan pabrik itu. Kemudian pada saat beroperasi, begitu dihasilkan limbah, IPAL yang sudah direncanakan tadi juga harus sudah siap untuk dioperasikan. Jadi begitu limbah dihasilkan, harus sudah siap mengolah limbahnya sampai memenuhi standar baku mutu. Kemudian perusahaan setelah beroperasi juga diwajibkan mengurus IPLC, yaitu izin pembuangan limbah cair. Di situ akan dilakukan evaluasi apakah IPAL itu berfungsi dengan baik dan memenuhi persyaratan. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi memenuhi persyaratan dan hasil outlet limbah itu sudah bagus, kemudian barulah diterbitkan IPLC, baru perusahaan boleh melakukan operasi secara kontinu. Di situ perusahaan juga masih punya kewajiban lagi, harus ada monitoring setiap hari dari outlet atau sistem operasional IPAL itu, dan hasilnya harus dilaporkan ke BPLHD setiap 3 bulan sekali, dan BPLHD juga telah melakukan siap melakukan sidak setiap saat. Seperti itu ya, Pak, ya. Iya. Jadi memang undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pengolahan limbah memang sudah banyak diberlakukan di Indonesia. Iya. Dan seperti yang tadi kita lihat di video juga, Pak, jika tidak ditangani dengan baik, limbah itu akan menjadi polutan. Itu betul ya, Pak, ya. Iya. Nah, sebenarnya apakah bahaya limbah itu bagi lingkungan jika tidak diolah? Tadi Bapak sampaikan bahwa memang misalnya suatu perusahaan atau suatu pabrik harus menjelaskan, intinya mendeklar bahwa setelah limbah ini akan diolah menjadi apa, seperti itu. Silakan, Pak. Ya, limbah ini sangat berbahaya sekali. Ada 2 jenis limbah kimia maupun limbah biologi. Yang paling berbahaya adalah limbah kimia yang bersifat permanen atau limbah yang biasa disebut dari limbah B3. Di situ limbah ini biasanya dalam jumlah yang sangat sedikit dibuang ke lingkungan, tapi karena sifatnya permanen itu bisa terakumulasi ke dalam lingkungan. Bahkan nanti kalau sudah masuk ke dalam sistem lingkungan bisa masuk ke dalam sistem jaring-jaring rantai makanan kita. Seperti yang pengalaman yang sangat bagus adalah kasus Minamata di Jepang. Ya. Di situ ada suatu perusahaan membuang limbah karena jumlahnya sangat atau konsentrasinya kecil, dampak itu tidak bisa dirasakan secara langsung.
Tapi itu akan terakumulasi di dalam sistem perairan itu, kemudian masuk ke dalam sistem jaringan rantai makanan dan masuk ke ikan ditangkap, dikonsumsi oleh manusia. Bahkan itu dampaknya baru terlihat selama 27 tahun. Setelah 27 tahun baru kelihatan dampaknya, dan karena belum adanya pengalaman masalah ini, pemerintah Jepang memerlukan waktu sekitar 10 tahun untuk penelitian memastikan bahwa ini sumbernya dari sini. Oh, seperti itu ya Pak ya. Jadi memang penanganan limbah ini memang sangat penting ya Pak ya, kalau bisa saya katakan. Terus merujuk ke tentang limbah lagi Pak, biasanya limbah itu kan identik dengan pabrik ya Pak ya, apalagi di Indonesia sekarang banyak pabrik-pabrik yang sedang dibangun. Seperti apa sih Pak seharusnya penanganan limbah yang dilakukan oleh pabrik, dan jika dibandingkan dengan teknologi yang limbah-limbah pabrik di negara-negara maju seperti apa Pak? Sebetulnya kalau masalah teknologi, kita sudah sangat mampu sekali menangani masalah limbah industri ini. Banyak hasil teknologi, hasil karya BPPT yang sudah diaplikasikan di perusahaan-perusahaan, dan mereka sangat berterima kasih karena sudah bisa menangani limbahnya dengan bagus. Tetapi yang seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah juga sangat konsen sekali dalam penanganan limbah ini, termasuk peraturan perundangan yang ada dan kewajiban perusahaan bagaimana harus mengelola limbah ini sudah sangat bagus. Tetapi yang perlu sekali ditingkatkan adalah konsistensi pelaksanaannya dan kesadaran daripada masyarakat industri ini. Ini sering sekali terjadi persoalan masalah limbah ini karena banyak sekali IPA yang tidak berfungsi. Ini disebabkan karena penanganan limbahnya yang tidak benar. Jadi banyak perusahaan yang punya limbah langsung ditangani, penanganannya tidak benar, akhirnya menimbulkan berbagai kesulitan, biaya pengolahan mahal, investasinya mahal, bahkan hasilnya tidak memenuhi persyaratan. Jadi tidak bisa dibilang tidak bisa berfungsi karena kesalahan penerapan teknologi ini. Hal ini disebabkan karena yaitu masalah manajemennya nggak benar, manajemen tidak benar ya Pak ya. Itu tidak tepat. Itu. Tadi Bapak katakan juga inovasi, BPPT melakukan beberapa inovasi ya Pak ya. Apa sih Pak bisa mungkin disampaikan? BPPT sekarang ini sedang melaksanakan inovasi di bidang pengolahan limbah ini seperti apa Pak? Kalau BPPT menangani limbah itu tidak langsung melihat limbahnya seperti ini, tapi kita selalu memberikan masukan mulai dari sumbernya, dari proses produksinya kita evaluasi, kemudian limbahnya itu bagaimana, jumlahnya berapa, kita lakukan minimalisasi limbah dulu biar limbahnya konsentrasinya menurun dan jumlahnya berkurang, kemudian di samping itu kita lakukan manajemen pengelolaannya. Jangan sampai kita memilih teknologi yang salah. Dari hasil itu kemudian kita baru tahu karakteristik bagaimana yang harus kita olah, kita tentukan teknologinya. Kita pilih teknologi yang sesuai dengan itu, baru kita desain dan kita lakukan konstruksi. Dan yang sangat penting sekali ini, kadang-kadang perusahaan itu menangani limbah itu mereka mulai dari perencanaannya beda, yang melakukan konstruksi beda, operasionalnya beda. Jadi tidak saling berhubungan, nggak tahu. Tapi kalau BPPT selalu menyarankan bahwa sebaiknya kita satu paket. Inline gitu ya Iya, Pak? satu paket. Jadi mulai dari minimalisasi limbah, evaluasi, perencanaan, konstruksi, operasional, bahkan kita lakukan training terhadap operatornya. Jadi kita satu paket, kita monitoring, memenuhi persyaratan, baru kita berikan inilah IPA yang bagus, yang sudah bisa beroperasi dengan baik dan memenuhi persyaratan, baru kita berikan kepada perusahaan. Itu yang harusnya kita lakukan. Inovasi tersebut memang sudah BPPT lakukan ya Pak ya? Sudah. Ya baik Pak Setiono. Tentunya kami semua penasaran ya Pak, bagaimana BPPT menangani limbah perkantoran juga yang memang mungkin bisa dihasilkan dari kantor gitu ya Pak. Untuk itu setelah jeda berikut kami akan mengajak pemirsa untuk menyaksikan liputan rekan kami Tanaya yang melaporkan langsung dari gedung BPPT Tamrin, Jakarta Pusat. Rekan kami akan mengajak Anda untuk lebih mengenal sistem instalasi pengolahan air dan limbah yang diterapkan di perkantoran BPPT. Jangan kemana-mana, rubrik teknologi akan segera kembali. Capek sekali ya antri. Iya nih, kaki udah pegal. Apalagi saya Pak, orang masih molor. Saya udah berangkat.
mereka nggak tahu kalau semua bisa dilakukan dengan cara online. Manfaatkan fasilitas layanan online pemerintah agar praktis, cepat, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Tidak harus antrian panjang, dengan online, klik urusan selesai. Pemirsa, selamat menyaksikan rubrik teknologi melalui IPTV BPPT setiap Jumat jam 8 sampai jam 9 pagi. BPPT, Go BT, Be the Best, yes, yes, yes. Makanya pakai uang elektronik, praktis, mudah, dan aman. Ya, merespon dari Bapak Bupati Nagikio kan menyatakan bahwa mereka memerlukan tentang masalah pemetaan, kemudian masalah teknologi yang terkait dengan pertanian, peternakan, ya, perkebunan. Nah, saya kira kita siap di sini untuk membantu, ya. Tadi sebut ada rumput laut, ya, bahkan kita kalau masalah teknologi pembibitan kita sudah banyak membantu daerah lain. Kita juga baru saja bekerja sama dengan Pemkot Batu, Jawa Timur untuk pembibitan kentang misalkan, ya. Nah, bisa nanti itu kita kerjasama, ya, untuk masalah bibit-bibit tanaman yang sesuai dengan tanam maupun iklim di daerah Nagikio. Saya kira seperti itu. Kenapa beberapa bulan saya diskusi di sini, teknologi yang saya harapkan itu ya pembibitan tadi, rumput laut, dan juga ya, indera jarak jauh itu Pak, menyangkut dengan ikan di Laut Flores, juga di Laut Sabu. Ya, kemungkinan teknologi yang kita akan terapkan ke depan berdasarkan kerjasama ini, ya para nelayan kami di sana kita sudah bisa arahkan bahwa Anda berangkat ke titik ini, pasti di sana ada ikan sesuai dengan hasil kajian dari BPPT. Mana arahan dari Bapak Kepala tadi dan juga kebutuhan apa yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh Kabupaten Nagikio ini baru tahap awal dari implementasi dari Memorandum of Understanding ini. Selanjutnya dengan kerjasama kita bisa implementasikan lebih detail lagi secepat mungkin, makin cepat makin bagus, sehingga kita bisa merealisasikan kerjasama dengan yang sebenarnya, yang nyata, yang real, yang kita bisa lakukan. Ya, jadi hari ini alhamdulillah setelah selesai dilantik 13, ya, eselon 3 dan eselon 4, ada yang rotasi dan ada yang baru memang, ya. Jadi tentunya rotasi atau penggantiannya adalah untuk penyegaran, ya, supaya organisasi ini bisa berjalan dengan pembaharuan dan semangat barulah kira-kira, ya. Yang saya harapkan memang dengan ada dukungan eselon 3 dan eselon 4 yang baru ini lebih bisa mempercepat pelaksanaan program-program yang sedang kita laksanakan.
saya Tanaya dan saat ini saya sedang berada di gedung BPPT Jakarta Pusat. Untuk mengetahui IPAL perkantoran BPPT seperti apa, terus ikuti saya ya pemirsa. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan operator IPAL BPPT, Mas Randy. Selamat pagi, Mas. Pagi. Kebetulan hari ini kita sedang membahas IPAL nih, Mas. Bisa dijelaskan sedikit proses pengolahan air limbah di BPPT seperti apa, Mas? Jadi pengolahan limbah di BPPT itu konsepnya adalah kita punya gedung BPPT, ada gedung 2 dan gedung 1. Nah, semua air limbahnya itu diolah secara IPAL. IPAL itu berarti semua limbah tidak ada yang dibuang secara sembarangan atau secara ke drainase umum lah istilahnya gitu. Nah, semua air limbah itu disimpan dalam bak ekualisasi. Namanya bak ekualisasi, semua air limbah ditampung di bak ekualisasi. Ini Mbak contohnya Mbak. Ini namanya bak ekualisasi. Jadi semua limbah itu disimpan di sini Mbak. Semua limbahnya simpan di sini semua. Dari gedung 1 dan gedung 2 semuanya dimasukkan ke dalam. Kemudian dari bak ini prosesnya setelah itu apa lagi, Mas? Dari bak sedimentasi ini diproses lagi ke reaktor lumpur aktif yang ada di sebelah sana. Oke, bisa kita ke sana, Mas? Ini loh Mbak, reaktor lumpur aktif. Selanjutnya kita ke reaktor biofilter. Nah, Mas Randy, tadi kan sudah dari bak sedimentasi, kemudian selanjutnya di sini ya, bisa dijelaskan sedikit ini alat apa, cara kerjanya seperti apa? Jadi setelah dari bak sedimentasi diarahkan ke proses biofilter. Nah, proses biofilter itu proses secara mikroba, artinya secara biologi. Nah, kalau mau ngontrolnya lewat sini, Mbak. Ini bak kontrolnya. Sini bisa kelihatan. Bak kontrol ini kita kontrol kualitas airnya. Kualitas airnya gimana? Nah, di bak kontrol ini ada sensor. Sensornya begini, Mbak. Nah, ini sensor kualitas air, Mbak. Sensor kualitas air itu ada banyak, ada pH, ada DO, ada salinitas, TDS di sini. Nah, sensor ini gunanya untuk monitoring kualitas air ini secara real time. Kita punya sistemnya namanya online monitoring. Nah, kalau online monitoring itu kan bisa dipantau secara real time tuh. Kita punya servernya di Serpong. Jadi kapanpun kita bisa bisa dimonitor secara real time gitu aja, Pak. Kapanpun bisa dimonitor ya, Mas, intinya. Nah, Mas, rata-rata ini semua perkantoran sudah menggunakan sistem IPAL yang sama berarti? Iya, kebanyakan sih belum, Mbak. Jadi untuk kedepannya kan tahun 2007 ada Permen LH ya. Semua industri itu wajib memakai sensor monitoring ini online-nya. Jadi baru akan diaplikasikan untuk perkantoran lain ya. Setelah tadi dari bak sedimentasi, kemudian di biofilter, kemudian prosesnya kemana lagi nih, Mas? Setelah dari proses biofilter, kita ke ruang kontrol ultrafiltrasi sama daur ulangnya di sana. Oke, mari kita ke sana yuk, Mas. Mas Randy, proses selanjutnya kemudian di bak sedimentasi ini ya, boleh jelaskan sedikit nih sistemnya seperti apa, cara kerjanya? Jadi ini bak sedimentasi itu sebelumnya dari reaktor lumpur aktif. Nah, reaktor lumpur aktif itu dipompa. Nah, sedimentasinya di sini. Jadi bak sedimentasi itu fungsinya buat mengendapkan lumpur. Nah, lumpur itu nanti di-recycle lagi ke reaktor lumpur aktif lagi. Dan airnya kita alirkan atau overflow ke reaktor biofilter. Berarti lumpur dari sini kemudian dibalikkan kembali ke tempat pertama tadi ya, jadi recycle terus ya prosesnya. Kemudian dari sini prosesnya kemudian kemana, Mas? Oke, setelah dari bak sedimentasi, prosesnya ke reaktor biofilter. Bisa diantar dulu, Mas, kita?
ini adalah daur ulang IPAL BPPT. Nah, proses ini bagian dari proses setelah reaktor biofilter. Nah, teknologi di ruang kontrol daur ulang ini menggunakan multimedia filter dan ultrafiltrasi. Nah, air yang dari ultrafiltrasi ditampung di bak tangki. Nah, airnya buat siram air kendaraan, misalnya siram tanaman atau flashing toilet. Nah, setelah ruang kontrol ini juga selain daur ulang nih Mbak, bisa untuk teknologi biokontrol. Nah, biokontrol itu proses untuk mengetahui kualitas baku mutu air. Nah, biasanya kita ngontrol di daur ulang ini ada petugasnya yang ngontrol setiap hari. Yang tadi itu ya Mas ya? Iya, betul. Dia tugasnya apa sih Mas tadi? Jadi dia nugasnya mencatat kualitas air, kualitas yang keluaran dari outlet IPAL-nya, kita catat setiap hari. Harus ya Mas monitoring setiap hari? Harus setiap hari. Gitu. Kemudian tadi untuk biokontrol itu seperti apa sih Mas? Kalau biokontrol itu biasanya untuk kolam ikan, kita punya kolam ikan ada di sebelah. Bisa kita lihat kolam ikannya Mas? Boleh, kita tuh. Nah Mas, hasil air pengolahan limbahnya tadi selain didaur ulang untuk sebagai air non konsumsi juga sebagai kolam ikan ya, untuk air kolam ikan. Bisa dijelaskan sedikit? Oke, jadi ini kolam kontrol biofilter kita BPPT untuk memonitor kualitas air. Nah, kualitas air ini harus memenuhi baku mutu air. Nah, sebelum dibuang ke drainase umum, kita ada proses klorinisasi. Nah, proses klorinisasi ini supaya pas airnya kita buang sudah aman. Jadi keseluruhan proses pengolahan air limbahnya tadi hasilnya adalah airnya sudah aman dan tidak akan mencemari lingkungan ya Mas? Seluruh perkantoran juga menggunakan IPAL ini ya Mas? Iya betul Mbak. Hari ini kita sudah mengetahui banyak tentang IPAL di BPPT. Terima kasih Mas. Ya. Pemirsa, demikian laporan kami langsung dari fasilitas IPAL BPPT Jakarta Pusat. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Tanaya. Pemirsa, baru saja kita saksikan liputan langsung mengenai pengolahan air limbah yang digunakan oleh perkantoran di BPPT. Pak Setiono, seperti yang kita lihat tadi, contoh penerapan IPAL di wilayah perkantoran di BPPT. Apakah memang yang digunakan di perkantoran itu sama Pak, apa yang digunakan di pabrik-pabrik seperti itu? Mengenai teknologi itu tergantung jenis limbahnya. Jadi apakah itu limbah dari perkantoran atau dari industri itu tidak pengaruh, yang penting karakteristik limbahnya. Jadi yang menentukan itu karakteristik. Oh, jadi limbahnya. Bukan memang tempatnya ya Pak ya? Bukan. Jadi kalau dari perkantoran umumnya hanya limbah domestik, berarti proses secara biologis saja. Cuma kalau limbah industri kadang-kadang kan menghasilkan limbah yang mengandung bahan kimia, itu harus ada genetic treatment. Jadi teknologi nggak jauh beda sebetulnya. Oh, seperti itu Pak. Jadi memang cara kerja mengolah limbah di perkantoran ataupun di pabrik ataupun di mungkin nanti pemukiman memang berbeda tergantung dari limbah yang karakteristik limbah yang dihasilkan ya Pak ya. Baik Pak, saya ingin nanya Pak, ini ada satu alat di sini Pak. Iya. Ini bisa dijelaskan Pak, ini alat apa dan memang cara kerjanya seperti apa Pak? Ini adalah salah satu hasil pengembangan kita untuk monitoring kualitas udara, yang mana kita juga tidak hanya masalah air limbah yang kita kembangkan, tapi juga masalah udara juga. Ini untuk memonitor kualitas udara yang ada di sekitar kita. Ada temperatur, ada kelembapan, ada kandungan CO, ada O2, ada SO2, ada nitrogen. Jadi kalau kita ada pencemaran udara di situ, kualitasnya turun, kita pasang alat ini langsung secara otomatis kita akan ketahui. Jadi bisa dikatakan seperti air purifier gitu ya Pak ya? Bukan, ini hanya alat monitoring Pak. Oh, jadi monitoring bukan untuk pengolahnya. Oke. Di dalam air limbah pun juga ada, tapi kebetulan kita nggak bawa di sini. Seperti yang di IPAL BPPT tadi, kita juga lengkapi dengan satu sensor untuk monitoring kualitas airnya. Oh begitu Pak. Jadi memang ini untuk memonitoring bagaimana kualitas udara di suatu tempat seperti itu. Iya. Bisa dijelaskan cara kerjanya seperti apa Pak? Cara kerjanya di sini ada beberapa sensor
yang mana akan menangkap udara yang ada di sekitar kita ini, kemudian dia akan diolah di dalam sistem komputerisasi di sini, kemudian hasilnya akan didisplaykan di sini. Jadi kita akan langsung otomatis mengetahui berapa kandungan masing-masing kandungan parameter. misalnya CO2 di sini ya Pak ya, 835. Berarti di dalam ruangan ini kandungan CO2-nya sebesar 800. Ini kenapa? Oh ya, sekitar segitu ya Pak toleransinya, mungkin ada plus minusnya. Kemudian suhunya 27, kelembabannya 66,5. Oke, berarti dengan kata lain memang ini di dalam alat ini memang ada sensor-sensor yang digunakan untuk mengukur variabel tadi ya Pak ya. Jadi secara otomatis dan real time. Oh seperti itu. Mungkin ada alat yang lain Pak yang bisa kalau ini adalah diffuser, yang mana salah satu peralatan yang ada untuk mengolah air limbah tadi seperti yang ada di perkantoran. Terus kemudian ada juga ini adalah media sarang tawon. Nah ini media sarang tawon ini adalah yang dikembangkan oleh BPPT. Fungsinya adalah sebagai media untuk media tumbuh mikroba. Jadi seperti itu ya Pak. Tadi ini kan seperti kayak dari plastik aja ya Pak ya. Fungsinya hanya untuk menempelkan mikroba-mikroba yang nempel di setiap dinding ini. Jadi kalau kita dalam ruangan seperti ini ada beberapa lapis plastik kayak gini kan, setiap dinding ini kan akan ditumbuhi oleh mikroba. Jadi dengan banyak lapisan ini mikroba akan tumbuh dengan sangat banyak sekali, sehingga sistem degradasi atau pengolahan limbah akan sangat efektif sekali. Gitu. Itu biasanya dipasangnya di mana Pak? Di dalam reaktor, di dalam sistem pengolahan limbah itu. Jadi ini direndam di dalam air untuk menumbuhkan mikrobanya. Jadi kita dan mikroba itu digunakan untuk mendegradasi limbah itu. Dengan adanya mikroba itu maka polutan yang ada akan terdegradasi, outletnya akan memenuhi baku mutu untuk dibuang ke lingkungan. Gitu. Jadi memang ada suatu proses yang agar limbah itu aman dibuang ke lingkungan seperti itu. Bahkan kita tidak hanya untuk mengolah limbah saja Pak. Sekarang kita yang lebih utamakan adalah untuk daur ulang air limbah. Jadi teknologi kita itu sudah kita lengkapi lebih lengkap lagi untuk fasilitas daur ulang air limbah. Kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan menggantikan air bersih, kebutuhan air bersih yang ada di perkantoran itu. Oh, jadi memang pengolahan air juga menjadi concern dari Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah ini ya Pak ya? Iya, itu yang kita utamakan. Kita juga hasilnya kita dokumentasi dalam bentuk buku, bisa dibeli bisa ditunjukkan Pak? Bisa dibeli di BPPT dan coba Pak. Ini ya pemirsa, ini adalah salah satu buku yang dihasilkan oleh Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah BPPT, yaitu tentang green industry ya Pak ya, bisa dan ini bisa dibeli di mana Pak? Di BPPT langsung. Seperti itu. Ini pemirsa bisa dilihat. Nah, kemudian ada yang lain Pak mungkin? Ada yang lain juga ada, cuma kita nggak bawa semua Bu. Jadi sebetulnya hampir semua hasil kerja kita dokumentasikan dalam ini juga buku-buku. Instalasi pengolahan air limbah mungkin di bidang telekomunikasi ya Pak ya? Ini untuk Indosat? Perkantoran ya? Iya. Case tadinya di Indosat ya. Ini seperti ini. Kemudian juga kita juga membuat buku-buku panduan untuk pemerintah daerah kalau ada permintaan-permintaan untuk menyusun dokumen-dokumen pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut. Jadi memang apa namanya Pak, rekan kerja itu memang dari mana saja ya Pak ya? Iya, kita berusaha menjalin hubungan kerja sebanyak-banyaknya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Departemen Perindustrian, dengan swasta, dengan gedung-gedung perkantoran. Kita layani semuanya karena kita memang sudah kuasai teknologi ini. Iya Pak, jadi memang pengolahan air dan limbah di BPPT sudah menguasai teknologinya dan memang sudah dilaksanakan juga untuk membantu pelaksanaan pengolahan air limbah baik untuk industri, baik untuk pemukiman. Dan pemukiman gimana Pak? Kalau untuk soal pemukiman sudah ya Pak. Bisa dijelaskan Pak perbandingan mungkin pengalaman Bapak untuk mengolah limbah di perkantoran, kemudian di pabrik, dan sekarang untuk di pemukiman, karena seperti yang kita tahu limbah pemukiman itu mungkin lebih banyak ya Pak, setahu saya lebih banyak variasinya gitu, karena memang yang dihasilkan memang lebih banyak lagi karena variabelnya mungkin lebih banyak. Itu seperti apa Pak? Kalau pemukiman sama dengan dari IPA BPPT tadi, teknologinya prosesnya sama. Kalau yang pemukiman
perumahan penduduk itu permasalahan utama adalah sistem pengumpulan limbahnya. Jadi jadi pengumpulan di satu tempat itu aja. Kalau pemukiman yang tidak dikelola dengan bagus, kan umumnya mereka membuang limbahnya langsung ke saluran drainase yang ada. Jadi faktor utama bagaimana mengumpulkan limbah itu ke satu titik pengolahan limbah itu, kemudian teknologinya sama. Teknologinya sama Pak yang digunakan. Tapi kalau untuk pemukiman mungkin sepengalaman saya ya Pak ya, di perumahan saya itu kan kita pisahkan antara limbah misalnya plastik, kemudian limbah biologi. Itu apakah membantu Pak? Kalau itu untuk limbah padatnya. Jadi itu masalah pengolahan sampah beda dengan pengolahan air yang kita bahas tadi kan masalah teknologi pengolahan air limbahnya. Jadi untuk pengolahan sampah itu nanti beda lagi. Beda teknologi ya Pak ya, memang. Pemukiman misalnya air yang dihasilkan dari suatu perumahan gitu. Gitu Pak. Baik Pak, seperti yang telah kita saksikan juga tadi sistem IPAL yang digunakan. Kalau yang ini tuh bisa dijelaskan Pak, ini cara kerjanya seperti apa? Ini adalah diffuser. Di sini pengolahan limbah itu ada dua jenis, ada sistem anaerob, ada sistem aerobik. Aerobik itu mikroba yang ada di dalam IPAL tadi membutuhkan oksigen untuk proses hidupnya. Jadi kita perlukan oksigen, kita larutkan di dalam air. Caranya seperti dengan diffuser ini, yang mana blower udara masuk dari bawah sini, kemudian di atasnya nanti akan tumbuh gelembung-gelembung udara. Di situ akan terjadi kontak antara gelembung udara itu dengan air, sehingga oksigen akan terlarut ke dalam air. Yang oksigen terlarut itulah yang digunakan oleh mikroba dalam proses degradasi atau reaksi biologinya. Jadi ini biasanya ditaruh di dalam reaktor proses juga? Di dalam reaktor. Seperti itu. Jadi memang ini juga ini berupa prototipe atau memang ini sudah digunakan Pak? Sudah digunakan. Sudah digunakan. Untuk realnya ini. Untuk realnya sudah ya Pak ya. Memang banyak juga kerjasama dengan pihak lain ya Pak. Banyak yang menggunakan, sudah banyak Pak? Banyak, kita sudah banyak menggunakan di PT Pertamina sudah banyak menggunakan teknologi kita, dengan PT Kawasaki sudah, dengan PT UCC, dengan Indosat, dan gedung perkantoran sudah banyak. Memang sudah banyak ya Pak, sudah banyak digunakan ya. Kita, Ini Pak terkait harapan Bapak Pak untuk pengembangan inovasi alat ini pasti akan terus berkembang ya Pak ya. Untuk instalasi pengolahan air limbah yang diterapkan di BPT. Apa sih Pak sebenarnya harapan Bapak? Saya berharap yang pertama adalah kita mengharapkan para perusahaan atau pengelola kegiatan yang menghasilkan limbah itu agar mengelola limbahnya sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau masalah teknologi, BPPT sudah siap membantu dan kita yakin sudah bisa menguasai semua teknologi pengolahan limbah ini seperti yang Mbak disaksikan tadi. Bahkan kita sudah sampai mendaur ulang air limbahnya untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Jadi menurut saya tidak ada masalah sebetulnya kalau kita mau melakukan pengolahan limbahnya sesuai dengan peraturan yang ada. Kita jadi memang membantu. Untuk pihak lain yang memang masih membutuhkan bantuan untuk mengolah limbahnya bisa langsung ke BPPT ya Pak? Bisa. Kita buka pintu 24 jam penuh lah 24 jam ya, membantu masyarakat dalam penanganan limbah. Dan silahkan datang ke kantor BPPT dan kita siap melakukan konsultasi gratis Bu. Gratis ya? Gratis ya. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, sebenarnya sih apa harapan Bapak sebagai pakar ya Pak ya di bidang perkembangan dan penerapan teknologi untuk pengolahan air dan limbah di kawasan perkantoran, industri maupun pemukiman untuk kedepannya Pak di Indonesia, mungkin 5 tahun ke depan atau jangka panjangnya seperti apa Pak? Ya itu tadi kita harus konsekuen untuk pengelolaan limbahnya karena kita sadar benar bahwa biaya pemulihan limbahnya sangat mahal sekali. Dan marilah kita gunakan teknologi dalam negeri aja lah. Teknologi sendiri lebih murah. Kadang-kadang yang menjadi masalah mereka perusahaan besar itu tidak percaya dengan hasil karya bangsa sendiri, akhirnya mengadop teknologi dari luar yang sangat mahal. Itu kan sebetulnya permasalahan juga. Kita bisa memberikan inovasi teknologi yang sangat murah, efisien, dan untuk jaminan kualitas kita jaminlah. Berarti untuk memang teknologi kita pasti kita sudah maju ya Pak ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan untuk peraturan sendiri Pak, apakah memang harapan Bapak untuk kedepannya pemerintah juga lebih concern lagi? Maksudnya mungkin peraturan yang sekarang sudah ada dan memang Bapak pikir sudah layak gitu untuk menangani limbah di Indonesia. Tapi apakah itu perlu dievaluasi atau perlu ditambahkan? Bukan evaluasi mungkin ya Pak, perlu penambahan atau seperti apa Pak? Kalau peraturan sudah sangat cukup, sudah sangat memadai sebetulnya. Tinggal bagaimana implementasi pelaksanaannya
dan kita minta kesadaran dari masyarakat itu yang terutama, karena ini masalah limbah itu bukan masalah yang sangat mudah. Yang jadi masalah sekarang itu adalah di industri kecil, karena memang industri kecil ini untuk mereka banyakkan kesulitan pembiayaan. Ya, ini umumnya pemerintah juga sering sekali membantu fasilitas-fasilitas untuk pembangunannya, kemudian operasionalnya diserahkan ke industri-industri itu untuk mengoperasikan. Tapi itu perlu perencanaan. Kalau untuk kerjasama dengan industri kecil juga sudah pernah dilakukan berarti ya Pak ya? Sudah, kita dengan pihak Departemen Perindustrian kita sering sekali membantu dalam penanganan limbah industri kecil, industri tahu, industri penyapukan kulit, itu kan membutuhkan iya memang concern untuk penanganan limbah yang memang perlu dipertimbangkan ya Pak ya? Iya, yang banyak kita sudah lakukan juga pemanfaatan limbah ini untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat seperti pembuatan biogas untuk gas metan yang mana gasnya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memasak dan lain-lain. Itu sudah dilakukan ya Pak ya untuk pendaur ulangan, dan memang hasil dari daur ulang itu sendiri bisa digunakan untuk hasil samping. Hasil samping. Yang bisa dijelaskan tadi Pak, yang gas itu saya agak tertarik gitu. Iya. Jadi limbah-limbah organik seperti dari industri tahu, tempe, itu kemudian dari peternakan itu kan limbah organik yang POD-nya sangat tinggi, potensi sekali untuk menghasilkan gas metan. Itu sudah banyak kita buat reaktor-reaktor untuk pembuatan gas metan, kemudian gas metannya kita manfaatkan untuk masak masyarakat di sekitar. Jadi kayak sama bagusnya Pak, dengan gas yang memang nggak ada masalah gasnya, sama aja, semua gas metan sama aja. Oh seperti itu ya Pak ya? Iya, bisa. Mungkin ada ini Pak, produk daur ulang yang lain yang mungkin sudah pernah dilakukan gitu? Kita juga di industri sudah lakukan untuk daur ulang seperti di PT Kawasaki Motor Indonesia, PT UCC, kita kita desainkan IPAL-nya, kemudian kita lengkapi dengan sistem daur ulang. Hasil daur ulang ini kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air di dalam industri itu, misalnya untuk flashing toilet, untuk cooling tower, untuk siram tanaman. Ini sangat membantu sekali, sangat membantu dalam program efisiensi pemanfaatan sumber daya air. Ya seperti itu ya Pak ya. Jadi memang Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah ini memang sudah banyak melakukan pengolahan limbah untuk baik itu industri, perkantoran maupun pemukiman seperti itu, dan memang terbuka lebar untuk kerjasama yang mungkin nanti dari masyarakat bisa menggunakan jasa dari BPPT ya Pak ya? Bisa. Kita siap membantu masyarakat, baik masyarakat kecil, masyarakat industri besar maupun berbagai macam jenis limbah. Kita udah siap. Baik, terima kasih banyak Pak Setiono atas waktunya dan kedatangannya di studio BPPT TV. Terima kasih. Saya dan pemirsa menjadi lebih paham nih Pak bagaimana pengolahan limbah dan pentingnya pengolahan limbah itu sendiri. Jadi tidak hanya untuk melestarikan lingkungan ya Pak ya, karena yang seperti Bapak katakan di awal bahwa dampak yang ditimbulkan dari polutan itu bisa dirasakan, bisa dalam jangka waktu yang lama baru dirasakan gitu. Seperti itu. Sudah seharusnya memang Indonesia menerapkan sistem IPAL di semua kawasan yang memang memerlukan. Itu ya Pak ya. Iya, bahkan untuk sistem daur ulang pun kita untuk perkantoran di Jakarta ini mereka sangat beruntung sekali dengan menggunakan untuk cooling tower ini, karena air cooling tower umumnya pakai air PDAM, sekarang begitu pakai air limbah dari hasil daur ulang, mereka secara ekonomi beruntung. Tidak mengeluarkan pengolahan, jadi biaya pengolahan limbah itu sudah tertutup dari efisiensi penggunaan air itu. Iya, berarti dengan kata lain memang pengolahan air limbah ini memang sangat diperlukan untuk di berbagai lini di Indonesia gitu ya Pak. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda dalam rubrik teknologi pagi ini. Anda dapat menghubungi kami di email humas@bppt.go.id atau mention kami di Twitter @bppt_humas untuk bertanya seputar topik yang akan kita bahas minggu depan, yaitu efisiensi energi pada teknologi peralatan rumah tangga. Saksikan kembali rubrik teknologi hari Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Fronitasari dan segenap kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa minggu depan dan salam teknologi. Terima kasih.